Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Radio Irsad, saya akan membacakan berita untuk hari ini, Selasa 5 Agustus 2025. Sari berita penting. Ratusan massa unjuk rasa di gedung DPRD Provinsi Jambi protes Satgas PKH. Berita kedua. Kasus pengeroyokan di Desa Tambunarang, Polsek Sumai tetapkan tersangka. Berita ketiga. BEM SB berunjuk rasa di DPRD Sumatera Barat sampaikan 12 tuntutan. Berita selengkapnya. Berita kedua, kasus dugaan pengeroyokan yang terjadi di Desa Tambunarang, Kecamatan Sumai, Kabupaten Tebo akhirnya memasuki babak baru. Setelah melalui proses penyelidikan, pihak kepolisian menetapkan tersangka dalam kasus yang dilaporkan oleh korban bernama Diana. Peristiwa ini pertama kali dilaporkan ke Polsek Sumai pada tanggal 27 Mei 2025 lalu. Diana melaporkan dirinya menjadi korban pengeroyokan oleh tersangka S. Laporan tersebut langsung ditindaklanjuti oleh pihak berwajib. Hasil dari penyelidikan dan pemeriksaan saksi-saksi akhirnya mengarah pada penetapan tersangka. Surat penetapan tersangka itu telah dikirimkan secara resmi ke pihak pelapor. Kapolsek Sumai AKP Irfan Fani saat dihubungi media ini belum memberikan tanggapan terkait penetapan tersangka tersebut. Wartawan masih menunggu konfirmasi resmi dari pihak kepolisian. Pihak keluarga korban menyatakan harapannya agar proses hukum dapat berjalan dengan lancar dan transparan. Mereka juga mendukung penuh langkah polisi dalam mengusut kasus ini hingga tuntas. Warga sekitar pun turut menyoroti kasus ini, berharap agar tidak ada lagi kekerasan serupa yang terjadi di wilayah mereka. Penegakan hukum yang tegas dinilai penting demi menjaga ketertiban dan keamanan desa. Sumber berita Info Negeri Jambi. Pada bulan Mei lalu, seorang perempuan yatim piatu bernama Diana berumur 22 tahun diduga menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh dua orang perempuan berinisial NN berumur 40 tahun dan SR berumur 28 tahun. Peristiwa ini terjadi di Desa Tambunarang, Kecamatan Sumai, Kabupaten Tebo pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2025. Kasus penganiayaan ini dikatakan oleh Kepala Desa Tambunarang, Ilyas. Ia katanya kejadian tersebut telah dilaporkan secara resmi ke Polsek Sumai untuk ditindaklanjuti secara hukum. Menurut keterangan Kades, kejadian bermula ketika korban tengah beristirahat di dalam rumahnya. Secara tiba-tiba seorang diduga pelaku berinisial NN mendatangi rumah korban dan langsung menginterogasinya. NN menuduh YN telah mengirimkan foto live kepada DB yang diketahui merupakan anak dari NN. Korban yang terkejut dengan tuduhan tersebut membantah telah mengirimkan foto seperti yang dimaksud. Korban menjelaskan bahwa ia tidak tahu menahu terkait foto yang dituduhkan. Namun penjelasan itu tidak diterima oleh NN yang terus menekan korban dengan nada tinggi. Tak lama berselang, kedua pelaku lainnya yaitu SR mendatangi ke rumah korban. Tanpa banyak bicara, SR langsung mencekik korban yang masih dalam posisi berbaring. Aksi kekerasan itu tidak berhenti di situ. SR juga menarik rambut korban dengan kasar, sementara korban hanya bisa berteriak minta tolong dalam kondisi tidak berdaya. Teriakan korban akhirnya didengar oleh warga sekitar. Beberapa warga yang mengetahui kejadian tersebut langsung datang ke lokasi untuk melerai dan menyelamatkan korban. Setelah berhasil diselamatkan warga, korban yang merasa tidak terima atas tindakan kekerasan tersebut langsung mendatangi Polsek Sumai untuk membuat laporan resmi. Sudah dilaporkan ke Polsek Sumai, kata Kades Ilyas, Senin 26 Mei 2025. Pihak kepolisian Polsek Sumai saat itu belum memberikan keterangan resmi terkait penanganan kasus tersebut, namun laporan dari korban telah diterima dan sedang dalam proses penyelidikan. Masyarakat Desa Tambunarang berharap agar kasus ini segera ditangani secara serius, mengingat korban merupakan seorang wanita perempuan yatim piatu yang perlu mendapatkan perlindungan hukum dan keadilan. Sumber berita Portal Tebo. Demikian berita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.